mereka membungkam dakwah Nabi, sebelum pada akhirnya mereka ingin membunuh Nabi, sebelum pada akhirnya Nabi berhasil keluar dari kota Mekah. Saudara, antara lain satu, saudara, tatkala Nabi berdakwah, mereka caci maki Nabi, mereka hina-hina Nabi. Saudara, Nabi berdakwah di kota Mekah dicaci maki, dihina-hina sama orang kafir. Mari kita lihat kenapa mereka mencaci maki Nabi, kenapa mereka menghina Nabi. Saudara, supaya Nabi gerak kapok, jangan berdakwah lagi. Itu artinya mereka ingin membungkam dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa terus Nabi berhenti dakwah karena cacian? Apa Nabi berhenti dakwah karena hinaan? Tidak. Walaupun dicaci maki, dihina habis-habisan, Nabi tetap berdakwah. Bahkan semakin hari yang masuk Islam semakin banyak, semakin hari yang dapat taufik hidayah semakin banyak, saudara. Alhamdulillah. Oh, mereka nggak mempan caci maki Nabi, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Setelah dicaci maki tidak berhasil, mereka fitnah Nabi. Mereka fitnah Nabi, dibilang tukang sihir, saudara. Nabi disebut orang gila, saudara. Macam-macam difitnah. Kenapa Nabi difitnah? Supaya Nabi jerah berdakwah, supaya Nabi berhenti berdakwah. Mereka mau bungkam itu dakwah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Makin difitnah, Nabi makin semangat berdakwah. Makin difitnah, saudara, Nabi makin terus maju untuk menyampaikan Islam. Takbir. Alhamdulillah. Buktinya hanya beberapa tahun Nabi hijrah, selanjutnya Nabi kembali masuk ke Mekah di hari Fathu Mekah. Maka takluk, semua berhala dihancurkan, dan pada akhirnya seluruh orang Mekah rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini saya mau tanya, saudara, artinya suka duka perjuangan Nabi dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Siap contoh Nabi? Siap ikut Nabi? Ahiba'il kiram, kalau bicara tentang hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, muncul sejumlah pertanyaan. Kenapa Nabi kita harus hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah? Banyak saudara kaum liberal yang belajar kepada orientalis, saudara, mereka dengan sangat ngawur sekaligus sesat menyesatkan di dalam mengartikan hijrah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Nabi itu hijrah karena takut. Ada lagi yang mengatakan Nabi itu hijrah karena pengikutnya sedikit di Mekah, jadi Nabi hijrah mencari pengikut yang banyak di Madinah. Ada lagi yang mengatakan Nabi itu hijrah untuk cari kekuasaan di Madinah, sebab kalau sudah punya kekuasaan mudah untuk mengumpulkan harta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua fitnah, saudara. Ini semua fitnah keji, tuduhan yang sangat kurang ajar terhadap Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahiba'il kiram, andai kata, wa na'udzubillah min andai kata, saudara, andai kata Nabi kita alaihi salatu wassalam hijrah, saudara, untuk harta, tahta, dan wanita, Nabi tidak perlu hijrah, saudara. Kenapa? Karena tokoh kafir Quraisy mewakili kaumnya sudah datang kepada Nabi menawarkan itu semua. Mereka katakan, ya Muhammad, hentikan kau punya dakwah. Apa yang kau mau dengan penyebaran Islam ini? Kalau kau ingin harta, ya Muhammad, kami masyarakat Quraisy siap mengumpulkan separuh dari harta seluruh orang Quraisy untuk diberikan kepadamu, sehingga kau menjadi orang yang terkaya di antara kita. Andai kata engkau, ya Muhammad, ingin kekuasaan, maka kami masyarakat Quraisy siap untuk menjadikanmu sebagai raja Arab, menjadi raja kami semua. Dan kalau kau ingin wanita, ya Muhammad, kami siap pilihkan gadis-gadis paling cantik di tengah masyarakat Arab untuk mendampingimu, ya Muhammad. Apa yang kau mau? Yang penting stop dakwah ini. Masya Allah, saudara. Kalau Nabi mau tahta, harta, dan wanita, nggak usah hijrah. Nggak usah hijrah ke Madinah, saudara. Repot-repot amat hijrah ke Madinah. Orang kafir Quraisy udah datang nawarin, saudara, tapi semua ditolak oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi diancam, ya Muhammad, kalau kau tolak ini, maka tidak ada pilihan lain, kami akan bunuh engkau. Semakin berat beban Nabi, saudara, dalam berdakwah, saudara. Akhirnya begitu kondisi Nabi sudah dalam teror yang paling tinggi, intimidasi yang luar biasa, Abu Thalib menyapa kita punya Nabi. Wahai keponakanku, wahai Muhammad, apa nggak bisa? Ini dakwah direm dulu, ini dakwah dikendorin dulu.
Wah, ini tekanan udah luar biasa, ancaman udah begitu hebat, Nabi mau dibunuh. Saudara, ketika itu Nabi meneteskan air mata, saudara. Kenapa Nabi meneteskan air mata? Bukan takut, bukan. Beliau khawatir kalau Abu Thalib berubah sikap, saudara. Begitu melihat Nabi murung, apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, kata Abu Thalib ini, saudara, begitu lihat, ya Muhammad, aku tidak menekanmu, aku tidak memaksamu. Abu Thalib cuma ngasih saran, saudara. Akhirnya dijawablah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa beliau katakan? Ya ammi ya Abu Thalib, hei pamanku Abu Thalib, kulli Quraisy, katakan kepada semua orang-orang Quraisy tersebut, law wada'at as-samsa ala yamini wal qamara ala yasiri an atruka hadzal amr wallahi ma tarak. Sampaikan kepada orang-orang Quraisy itu, wahai pamanku, andai kata mereka meletakkan matahari di kananku, bulan di kiriku, agar aku meninggalkan kewajiban dakwah ini, demi Allah tidak akan pernah aku tinggalkan. Takbir, angkat tangan semua, takbir. Saya mau tanya, Nabi kita tegas tidak? Bagus tidak? Sallu ala Nabi. Begitu dengar jawaban Nabi, begitu terah muka Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, wahai keponakanku Muhammad, aku bukan berubah, bukan, tapi aku kasihan kepada engkau, aku khawatir, aku takut, tapi kalau kau sudah punya semangat begitu, demi Tuhan aku akan tetap mendukungmu. Masya Allah, takbir, takbir. Jadi kalau gitu saya mau tanya, Nabi hijrah karena tahta bukan? Bukan. Karena harta bukan? Karena wanita bukan? Bukan. Bukan, saudara. Oh, ada yang bilang, oh tapi Nabi hijrah mungkin karena takut. Nabi dibilang takut. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Harus sekarang. Kalau tahun depan, biar Habib datang lagi ke Sumeneb. Boleh datang lagi? Boleh datang lagi? Tapi dengar-dengar ada yang kirim surat katanya Habib Rizik nggak boleh ke Sumeneb. Udah gitu katanya ada ngancem-ngancem. Nggak tahu cintanya orang Madura sama ulama, betul? Nggak tahu cintanya Madura sama habaib, betul? Namanya aja Madura. Ayo, siapa yang tahu arti Madura? Oh, nggak ada yang tahu kan? Habib yang mau kasih tahu. Mau tahu? Mau tahu? Madura adalah madu dan darah. Apa tuh maksudnya madu dan darah, Habib? Kalau yang datang ke Madura bawa kebaikan, orang Madura kasih madu sama dia. Betul? Betul. Tapi coba-coba datang ke Madura bikin kerusakan, dikasih darah sama Madura. Betul? Takbir. Jadi Madura apa? Baru tahu. Jangan macam-macam orang Madura, betul? Saya mau tanya, orang Madura cinta ulama tidak? Cinta kiai tidak? Cinta habaib tidak? Ada mau ngadu domba Habib sama kiai. Kacau. Kacau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, orang Madura mau gak diadu domba? Mau tidak dipecah belah? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi apa betul Nabi karena takut? Mari kita lihat, saudara, buka sejarah. Sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah, Nabi memerintahkan terlebih dahulu para sahabatnya berangkat meninggalkan Mekah. Hanya beberapa gelintir sahabat yang disisakan, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Umar tidak dikasih hijrah dulu? Untuk menemani Nabi nanti, saudara. Yang kedua, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, saudara, radhiyallahu anhu, juga nggak dikasih hijrah dulu karena Nabi punya rencana-rencana, saudara. Tapi yang menariknya, sahabat-sahabat yang pemberani, yang gagah, yang ditakuti oleh masyarakat Quraisy, seperti Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Hamzah, saudara, yaitu paman Nabi, saudara, justru mereka diminta oleh Nabi segera tinggalkan Mekah, segera berangkat ke Madinah. Ini jadi catatan. Kalau Nabi takut, mestinya jagoan-jagoan jangan disuruh jalan dulu, betul? Betul. Kalau Nabi takut, mestinya Sayyidina Umar ibn Khattab, saudara, Sayyidina Hamzah, yang pemberani, yang gagah, yang ditakuti, mestinya tunggu untuk menjaga Nabi. Tapi Nabi nggak perlu penjagaan mereka, karena Nabi sudah dijaga oleh yang maha kuat, yang maha besar. Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini bukti, yang kuat-kuat disuruh berangkat, itu bukti kalau Nabi bukan pengecut. Itu bukti kalau Nabi bukan penakut, betul? Orang penakut, saudara, yang gagah-gagah disuruh jaga dulu, itu penakut. Nabi enggak, saudara. Yang gagah, yang ditakuti Sayyidina Umar, lihat bagaimana cara beliau itu, yaitu daripada hijrahnya, saudara. Banyak saat itu sahabat Nabi yang hijrah sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet karena tidak punya kekuatan. Beda dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar terang-terang, dia umumkan ke masyarakat Quraisy, aku mau hijrah. Siapa yang mau cegah aku? Barang siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, silakan tunggu aku di pintu gerbang Mekah. Takbir. Saya tanya, Sayyidina Umar gagah tidak? Pemberani tidak? Enggak ada satu kafir
Quraisy yang berani menghadang Sayyidina Umar, saudara. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi yang begini Nabi suruh berangkat duluan. Sayyidina Umar khawatir, ya Rasulullah bagaimana engkau nanti kalau kami berangkat duluan? Berangkat, kata Nabi, berangkat. Aku ini belum diizinkan oleh Allah untuk berangkat. Nabi nggak boleh untuk hijrah sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini kelihatan, saudara, bahwa Nabi kita seorang pemberani. Nabi kita bukan seorang penakut. Saudara, justru karena keberanian Nabi, orang-orang pemberani setelah Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah semuanya disuruh meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah, nggak usah jaga Nabi, karena Nabi bukan seorang pengecut. Alhamdulillah. Dan lihat peperangan-peperangan yang Nabi pimpin, saudara. Apakah itu perang Badar, apakah itu perang Uhud, Nabi tidak ada di belakang meja, Nabi tidak sembunyi di balik kemah, tapi Nabi naik kuda di barisan terdepan, ikut menerjang musuh, saudara. Takbir. Nabi kita berani tidak? Berani tidak? Apa Nabi kita hijrah karena takut? Bukan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah bukan karena takut, hijrah bukan karena tahta, harta dan wanita, lalu kenapa harus hijrah? Nah, jawabnya mari kita lihat, saudara. Tatkala Nabi ingin meninggalkan rumah di malam hijrahnya, Nabi panggil Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang merupakan, saudara, sepupunya yang sekaligus dari kecil dididik oleh Nabi di dalam rumahnya, saudara. Nabi menyampaikan kepada Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi, dan Nabi kasih tahu Sayyidina Ali bahwa nanti malam orang-orang kafir ini akan mendobrak pintu rumahku dan akan membunuh siapa saja yang ada di balik selimutku. Kau tidur di tempat tidurku berselimutkan kain burdahku. Ada pertanyaan yang menarik. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, atakhaf? Ya Ali, adakah kamu takut? Karena resikonya mati nih. Orang kafir nanti malam dobrak rumah Nabi, rame-rame membunuh Nabi, akan masuk ke kamar Nabi dan membunuh siapa saja yang ada di balik selimut Nabi, di atas ranjangnya Nabi, sudah. Dan Sayyidina Ali yang diminta Nabi menggantikannya tidur di tempat tersebut dengan segala resikonya. Makanya Nabi tanya, atakhaf? Apa kau takut ya Ali? Apa jawaban Sayyidina Ali, saudara? Jawaban ini mengungkap kepada kita kenapa Nabi hijrah, saudara. Ali mengatakan, ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah, ini cuma seorang Ali. Kalau Ali pada hari ini mati dibunuh, besok akan ada Ali-Ali lain yang lahir untuk melanjutkan dakwah. Takbir. Tapi kalau malam hari ini kau yang mati ya Rasulullah, kau yang dibunuh ya Rasulullah, kemana kami akan mencari ganti? Masya Allah. Itu dari jawaban Sayyidina Ali kita tahu kenapa Nabi hijrah, untuk menyelamatkan dakwah, untuk menyempurnakan dakwah. Karena dakwah belum selesai, Al-Quran turun belum 30 juz, dakwah belum tuntas, saudara. Kalau Nabi harus mati pada malam hari itu, bagaimana nasib dakwah Islam, bagaimana nasib Al-Quran, bagaimana nasib kesempurnaan dakwah, saudara? Maka itu kata Ali, ini Ali ya Rasulullah. Kalau Ali mati pada malam hari ini, masih ada ribuan Ali yang akan lahir untuk melanjutkan perjuangan. Tapi kalau kau yang mati ya Rasulullah, kemana kami akan mencari pengganti? Siapa yang akan menuntaskan dakwah ini? Masya Allah, enggak gentar Sayyidina Ali. Berangkatlah ya Rasulullah, biarkan aku yang, yaitu uktal walah tuktal, biarkan aku yang mati, asal jangan kau yang dibunuh ya Rasulullah. Takbir. Begitu saya mau tanya, Sayyidina Ali berani tidak? Setia tidak? Bagus tidak? Begitu. Mestinya santri-santri zaman sekarang nih kiai begitu. Kiai diganggu, minggir kiai, saya dibunuh, asal jangan kiai dibunuh. Begitu. Betul. Siap bela kiai, siap bela ulama. Takbir. Jangan kiai ditangkap dia lari. Udah lari dia bawa puun, apa dia bilang? Alhamdulillah, untung kiai doang yang ditangkap. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu bukan di Madura, bukan di sono. Di Madura nggak ada yang begitu. Insya. Nah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, apa karena tahta? Apa karena harta? Apa karena wanita? Apa karena takut? Akan tetapi untuk menjamin kesinambungan dakwah, untuk memastikan dakwah ini tidak padam, saudara. Dan alhamdulillah berkat hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, Islam itu tersebar kemana-mana sampai ke bumi Madura ini, saudara. Barakah hijrah, Islam akhirnya tersebar. Barakah hijrah, Nabi akhirnya menuntaskan tugasnya sebagai seorang Nabi, menyempurnakan dakwahnya, sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya, para sahabatnya, tabi'in, semua melanjutkan perjuangan Nabi, saudara, sampai masuk ke Nusantara. Bagaimana Wali Songonya, saudara, berjuang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan tanah-tanah lainnya di bumi Nusantara. Alhamdulillah, itulah berkah hijrah Nabi sehingga kita semua mengenal Islam. Alhamdulillah. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Itu semua berkah daripada hijrah Nabi. Nah, saudara, di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas,
menceritakan perjuangan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li nabiyhi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Ini ayat luar biasa saudara, singkat padat ringkas jelas menghimpun perjuangan suka duka Nabi. Apa Allah katakan dalam ayat tadi? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Tak kala mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad, berbuat tipu daya, tipu muslihat. Untuk apa orang-orang kafir itu memperdayakanmu? Liyuthbituk, untuk membungkammu, atau zaman sekarang kalau diartikan memenjarakanmu saudara, untuk membungkam dakwahmu, au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk mengusirmu. Tiga-tiganya dialami oleh Nabi. Pertama Nabi mau dibungkam dakwahnya, kedua Nabi mau dibunuh di malam hijrah, dan ketiga akhirnya apa? Nabi terusir dari kota Mekah saudara. Allah ceritakan. Dan sekarang bagaimana cara mereka membungkam dakwah Nabi, sebelum pada akhirnya mereka ingin membunuh Nabi, sebelum pada akhirnya Nabi berhasil keluar dari kota Mekah saudara. Antara lain, satu saudara, tatkala Nabi berdakwah mereka caci maki Nabi, mereka hina-hina Nabi saudara. Nabi berdakwah di kota Mekah dicaci maki, dihina-hina sama orang kafir. Mari kita lihat kenapa mereka mencaci maki Nabi, kenapa mereka menghina Nabi saudara, supaya Nabi gerak kapok jangan berdakwah lagi. Itu artinya mereka ingin membungkam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa terus Nabi berhenti dakwah karena cacian? Apa Nabi berhenti dakwah karena hinaan? Tidak. Walaupun dicaci maki, dihina habis-habisan, Nabi tetap berdakwah. Bahkan semakin hari yang masuk Islam semakin banyak, semakin hari yang dapat taufik hidayah semakin banyak saudara. Alhamdulillah. Oh, mereka enggak mempan caci maki Nabi saudara. Dan apa yang mereka lakukan saudara? Setelah dicaci maki tidak berhasil, mereka fitnah Nabi. Mereka fitnah Nabi, dibilang tukang sihir saudara, Nabi disebut orang gila saudara, macam-macam difitnah. Kenapa Nabi difitnah? Supaya Nabi gerah berdakwah, supaya Nabi berhenti berdakwah. Mereka mau bungkam itu dakwah saudara. Tapi apa yang terjadi? Makin difitnah Nabi makin semangat berdakwah, makin difitnah saudara Nabi makin terus maju untuk menyampaikan Islam. Takbir. Bagus tidak Nabi kita? Bagus tidak Nabi kita? Udah dicaci maki saudara, difitnah saudara, enggak kena. Akhirnya yang berikutnya apa? Diteror dan diintimidasi. Seperti yang kita tadi, mau dibunuh, diancam saudara, diteror Nabi, diintimidasi Nabi saudara. Tapi memang ketika Abu Thalib masih hidup, mereka enggak berani untuk menyentuh jasad Nabi. Mereka enggak berani ganggu Nabi secara fisik saudara. Mereka segan dengan Abu Thalib karena Abu Thalib menyatakan pembelaannya dan mengajak saudara, yaitu Bani Hasim dan semua Bani Muttalib, untuk ada di belakang Nabi, baik yang beriman maupun belum beriman saudara. Jadi mereka berhitung mau ganggu fisik Nabi, mereka berhitung. Coba mereka caci maki Nabi, mereka fitnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah sekali waktu saudara, mereka mencoba mengganggu fisik Nabi, di mana begitu Nabi sedang sholat saudara, sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba mereka lumuri dengan kotoran onta saudara. Begitu dikotori begitu saudara, Nabi bersihkan dirinya saudara. Sedih Nabi pulang, kabar terdengar oleh Abu Thalib saudara. Abu Thalib datang kepada Nabi, ya Muhammad, apa betul mereka melumurimu dengan kotoran? Nabi menyampaikan benar. Siapa? Ayo ikut denganku. Dibawa Nabi, siapa yang melakukan? Abu Thalib datang saudara, dengan pedang ada di lehernya saudara, dengan tangan seperti ini, didatangi orang-orang kafir Quraisy yang sedang kumpul, yang melumuri Nabi dengan kotoran saudara. Begitu sampai di situ kata Nabi, siapa tadi yang mengotori? Aku punya keponakan. Semua diam. Tapi Abu Thalib sudah tahu siapa orangnya saudara, dan Abu Thalib sudah bertanya kepada Nabi. Begitu Abu Thalib lihat itu orangnya ada di situ, dipegang dengan tangan kirinya saudara, Abu Thalib ambil itu kotoran, dipeper ke mukanya saudara. Abu Thalib katakan, siapa yang coba-coba ganggu aku punya keponakan, berhadapan denganku. Makanya nggak berani setelah itu mereka ganggu fisik Nabi saudara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir saudara? Ternyata Nabi diteror, diintimidasi, tetap dakwah, nggak berhenti dakwah. Akhirnya mereka ganggu sahabat Nabi saudara, sahabat Nabi yang lemah seperti Bilal saudara, seperti Ammar ibn Yasir yang nggak punya gobilah yang kuat saudara. Mereka ditangkap, disiksa dan dianiaya. Dianiaya, bahkan ada yang disetrika saudara, ada yang dibuat buta matanya, ada yang dibunuh saudara. Ya, mereka nggak bisa menyentuh Nabi. Kali ini pengikutnya yang diganggu oleh mereka saudara. Mereka bunuh, mereka siksa saudara. Untuk apa? Supaya Nabi berhenti dakwah. Kalau kau dakwah terus ya Muhammad, beginilah nasib kau punya pengikut. Saat itu posisi Nabi dilematis saudara. Kalau berhenti dakwah, Allah murka. Kalau lanjut dakwah, sahabat disiksa. Bagaimana cara menyelesaikannya?
Tapi Nabi kita cerdas, saudara. Nabi berhenti sejenak. Apa yang beliau lakukan? Beliau cari cara bagaimana dakwah lanjut, sahabat yang lemah selamat, tidak disiksa. Akhirnya beliau dapatkan cara tersebut, saudara. Beliau kumpulkan para sahabatnya tadi yang lemah-lemah. Kalian berangkat ke negeri Habasyah. Sekarang ini Ethiopia di Afrika. Di sana ada seorang raja yang tidak akan mengganggu agama kalian. Aman, kalian punya akidah di sana. Berangkat. Yang lemah-lemah Nabi suruh berangkat. Berangkatlah mereka, saudara. Dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, dan ikut dalam rombongan tersebut Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in, saudara. Berangkat mereka. Begitu mereka berangkat selamat sampai Ethiopia, Nabi dengar kabar bahwa sahabatnya sudah sampai dan dilindungi mendapatkan suaka politik. Nabi keluar lagi, dakwah lagi, saudara. Nah, saya mau tanya, saudara, Nabi cerdas tidak? Cerdas tidak? Apa dengan sahabatnya dibunuh Nabi berhenti dakwah? Tidak, saudara. Nabi cari cara selamatkan pengikut, dakwah jalan terus. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, Nabi kita cerdas gak? Pintar tidak? Berani tidak? Ini orang-orang kafir kebingungan, saudara. Bagaimana cara membungkam dakwah Nabi? Saudara, caci maki sudah, difitnah sudah, diteror sudah, pengikutnya dibunuh sudah. Bagaimana lagi? Ya akhirnya, saudara, itu tadi mereka tawarkan Nabi tahta, harta dan wanita. Ditawarkan, tapi ditolak itu semua oleh Nabi. Belakangan mereka balik lagi, ada lagi yang mereka tawarkan. Apa yang mereka tawarkan, saudara? Mereka tawarkan campur aduk agama. Utusan mereka datang ke Nabi, ya Muhammad, kita kan satu keluarga, kita kan satu kaum, kenapa kita mesti ribut? Kenapa kita mesti berpecah belah? Udahlah kita bersatu, kita berdamai saja. Nabi setuju damai. Dari dulu juga Nabi memang orang yang damai, betul? Betul. Tapi Nabi cerdas, Nabi tanya, damainya bagaimana? Apa mereka bilang? Begini aja Muhammad, sehari kita sembah Allah, besok kita sembah berhala, berikutnya lagi sembah Allah lagi, berikutnya lagi sembah berhala. Kali ini, saudara, bukan lagi Nabi yang menjawab, saudara. Allah mengutus malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi, sampaikan kepada Nabi apa yang turun, saudara. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya. Kali ini Allah yang menjawab, saudara. Allah katakan, qul, katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Jadi ayatnya bukan katakan hai orang-orang non-Islam, bukan begitu ya. Disebut apa? Hei orang-orang kafir. Sekarang katanya kalau nyebut kafir nggak sopan, nggak pantas, nggak boleh. Kita mesti sebutnya non-Islam. Mau sebut non-Islam silakan, tapi jangan mengatakan istilah kafir, nggak boleh. Itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Allah yang kasih tahu Nabi, katakan kepada mereka, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah, aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Saudara, bahkan di akhir surat, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nah, ini yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha benar? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi langsung Allah yang jawab. Kenapa saya garis bawahi langsung Allah yang menjawab? Campur aduk agama nggak boleh, saudara. Kita di Indonesia orang Natal disuruh ikut Natal. Iya. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Banyak. Ya Allah, ngeri banget, banyak, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang Kristen Natal biar aja deh Natal, yang penting jangan kita ganggu, saudara. Jangan dicampur aduk, saudara. Kita mesti ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, ngasih hadiah Natal, nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, titik. Jadi dari zaman Nabi mau campur agama tuh, campur aduk agama udah ada orang-orang jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngajak-ngajak kita untuk campur aduk agama, itu anak buahnya Abu Jahal, itu anak buahnya Abu Jahal, anak buahnya orang-orang kafir Quraisy yang dulu memang mereka mengajak Nabi untuk mencampur adukan agama. Begitu saya mau tanya semua, mau ikut Abu Jahal apa ikut Nabi? Ikut jahiliyah atau ikut Islam? Betul? Yakin? Takbir. Jangan campur-campur agama, nggak boleh, saudara, nggak boleh. Biarkan umat beragama lain merayakan dia punya hari rayanya, kita juga punya hari raya. Jangan dicampur aduk, apalagi kita disuruh mengakui kebenaran agama lain. Hati-hati, saudara, nggak boleh. Kalau kita ditanya apa agama yang benar, ya Islam. Selain Islam nggak benar, itu akidah kita, saudara. Jangan kita disuruh membenarkan agama lain, haram. Inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, titik. Nggak ada agama selain Islam yang benar, saudara. Tangkapkan itu dalam diri kita. Islam adalah agama yang benar dan paling benar. Selain Islam tidak benar, titik. Itu akidah yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita lanjutkan, saudara.
Begitu mereka tawarkan itu, Allah yang jawab, nggak boleh campur aduk agama. Nah akhirnya begitu mereka sudah putus asa, itulah pada akhirnya mereka ambil jalannya, sudah kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Nah, jadi setelah mereka gagal membungkam Nabi, saudara, mereka berencana untuk membunuh Nabi. Tapi ternyata akhirnya membunuh Nabi pun gagal. Tapi mereka berhasil mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Tapi jangan lupa janji Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar terhadap Nabi, wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Buktinya hanya beberapa tahun Nabi hijrah, selanjutnya Nabi kembali masuk ke Mekah di hari Fathu Mekah. Mekah takluk, semua berhala dihancurkan, dan pada akhirnya seluruh orang Mekah rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sampai di sini saya mau tanya saudara, artinya suka duka perjuangan Nabi dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Siap contoh Nabi? Siap ikut Nabi? Begitu kalau berjuang, Nabi ditawarin harta, tahta, wanita, enggak mau. Jangan di zaman sekarang teriak haram, dapat amplop halal. Ada gak yang model begitu? Saya mau tanya, ada gak? Jawabnya dari tadi banyak melulu. Jawab ada kayak gitu, saudara, jangan bilang banyak. Ulama, kiai, habaib yang bagus masih banyak. Betul? Betul? Itu cuma segelintir aja yang ingin merusak nama baik ulama, merusak nama baik kiai, merusak nama baik habaib. Betul? Memang gitu. Yuk kita kembali kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana suka duka perjuangan beliau. Dibungkam gak mempan, mau dibunuh gak mempan, diusir tetap, saudara. Nabi konsisten istiqomah dalam dakwahnya. Nabi nggak pernah takut untuk diteror, nggak pernah takut untuk diintimidasi, nggak pernah takut untuk dibunuh, saudara. Kenapa? Karena beliau punya Allah, beliau cinta Allah, beliau berjuang hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut Nabi? Siap contoh Nabi? Nah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi, yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya saudara akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk resiko dakwahnya Nabi harus siap ditanggung oleh ulama, saudara. Nabi dihina, ulama harus siap dihina. Nabi dicerca, ulama harus siap dicerca. Nabi difitnah, ulama jangan kaget kalau difitnah. Nabi mau dibunuh, jangan kaget kalau ulama kita mau dibunuh, saudara. Secara berulang, ulama wajib mencontoh Nabi. Jangan pernah takut untuk menghadapi resiko dakwah untuk menegakkan Islam. Betul? Siap dukung ulama, siap ikut ulama. Takbir.